Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah analisis farmasi, khususnya membahas mengenai materi analisis lemak. Jadi, analisis lemak ini adalah salah satu bagian dari analisis pada makanan. Mungkin adik-adik juga sebelumnya sudah pernah mempelajari mengenai analisis karbohidrat, analisis protein. Nah, bersama dengan lemak, ini adalah komponen-komponen nutrisi yang bisa kita ketahui terkandung dalam suatu produk pangan. Nah, nanti pada pembahasan analisis lemak ini, kita akan membahas mengenai komponen-komponen pada lemak, kemudian metode analisis apa saja yang dapat digunakan untuk determinasi lemak pada makanan. Oke, analisis pada makanan kita bisa mengetahui berdasarkan tiga hal. Pertama adalah berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik ini mengacu pada karakteristik mekanik dan juga visual pada produk. Contohnya adalah warna, tekstur, rheologi, dan juga stabilitas. Kemudian juga pada analisis makanan, kita bisa mengetahui berdasarkan sifat sensorisnya. Sensoris ini berarti adalah persepsi indera kita seperti rasa, kemudian sensasi di mulut, warna seperti itu, tekstur juga seperti itu. Kemudian yang ketiga kita bisa mengetahuinya berdasarkan komposisi kimia. Komposisi kimia ini mencakup analisis berbagai macam nutrisi dan juga termasuk kontaminan atau bahan-bahan yang seharusnya tidak diperbolehkan ada pada makanan. Contoh nutrisi kita bisa tahu dari kadar air, kemudian kadar lemaknya, karbohidrat, dan juga protein. Nah, penentuan lemak atau determinasi dari lemak, ini kita akan membahas mengenai struktur dan juga karakter lemak tersebut, kemudian metode analisis yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kualitas dari suatu lemak atau makanan, dan juga analisis kualitas dari lemak itu. Jadi, apa saja yang mempengaruhi kualitas dari lemak gitu ya, seperti angka peroksida, kemudian angka penyambunan, angka asam, dan lain-lain sebagainya. Ini yang nanti akan kita bahas. Nah, kita mungkin mengenal dulu tentang lipid. Lipid ini adalah termasuk ke dalam kelompok besar biomolekul yang ada di alam ini. Karakteristiknya adalah larut dalam pelarut yang nonpolar dan tidak larut dalam pelarut yang polar. Nah, lipid itu bukan termasuk ke dalam polimer. Lipid terdiri dari beberapa komponen, yaitu asam lemak, kemudian ada lemak netral atau lemak alami atau minyak alami, kemudian ada lilin atau wax, lalu ada fosfolipid, dan juga ada sterol. Jadi lipid ini adalah termasuk ke dalam molekul yang sangat penting dalam sistem biologis manusia dan juga untuk produk pangan. Jenis-jenis lipid itu punya fungsi yang berbeda-beda. Ini kan tadi ada asam lemak, ada wax, ada fosfolipid gitu ya. Misalkan fosfolipid ini bisa sangat berguna untuk pembentukan membran sel. Kemudian juga di sini ada sterol. Sterol itu dapat digunakan untuk prekursor hormon. Kemudian asam lemak ini adalah sumber energi untuk tubuh kita. Jadi masing-masing komponen dari lipid ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita tinjau dari strukturnya, asam lemak ini seperti yang adik-adik lihat di slide, seperti itu rumus dasar dari asam lemak. Dia punya eh, dua apa ya, dua komponen. Ada bagian kepala, kita sebutnya kepala. Kepala itu punya struktur hidrofilik, larut air, jadi termasuk ke dalam bagian polarnya yang dilambangkan dengan gugus hidroksil di sana ada OH. Kemudian ada bagian ekor yang sifatnya hidrofobik atau lebih larut suka dengan lemak. Itu dilambangkan dengan rantai alkil atau R. Kita tahu bahwa semakin panjang rantai alkil, maka sifat hidrofobik dari suatu molekul itu akan semakin kuat. Jadi ini adalah struktur dari asam lemak, di mana dia punya dua
Komposisi yaitu bagian kepala yang lebih larut air dan bagian ekor yang lebih larut pada lemak. Dengan struktur yang seperti ini, asam lemak itu bisa kita sebut dia struktur amfipatik ya. Amfipatik itu mempengaruhi fungsinya pada dalam makanan dan juga tubuh. Struktur ini memungkinkan asam lemak membentuk misel atau katakanlah emulsi saat berinteraksi dengan air. Jadi dia bisa membentuk emulsi, dapat berikatan dengan air dan juga dengan minyak. Oke, nah kita sering dengar ada yang disebut dengan asam lemak jenuh, ada juga yang disebut dengan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang rantai alkilnya itu ikatannya tunggal. Seperti contohnya pada asam oktanoat. Di sini kita lihat rantai alkilnya dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu ikatannya tunggal semua. Tunggalnya itu disebut dengan jenuh, jadi asam lemak jenuh. Sementara kalau tak jenuh berarti kebalikannya, dia tidak memiliki, dia memiliki lebih dari satu ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Nah, dengan perbedaan jenis ikatan ini, asam lemak tak jenuh itu cenderung lebih reaktif, jadi lebih sering mudah bereaksi dan cair pada suhu kamar. Jadi minyak-minyak yang kita temui, oh dia kok gampang membeku ya ketika kena dengan suhu kamar atau suhu biasa gitu. Itu berarti cenderung ikatannya itu lebih banyak yang asam lemaknya lebih banyak yang asam lemak jenuh. Sementara kalau kita dapati ada minyak lain, itu kok dalam suhu kamar dia tetap cair aja. Nah, itu berarti di dalam molekulnya itu dominan berupa asam lemak tak jenuh. Jadi dari struktur kita juga bisa menentukan bentuk dia ketika ada di suhu ruang. Nah, asam lemak juga kita bisa membedakan berdasarkan strukturnya. Tadi selain dengan adanya ikatan rangkap dan tidak, kita juga bisa berdasarkan cis dan transnya. Jadi kalau asam lemak cis itu secara struktur dia bentuknya bengkok, sementara kalau trans itu strukturnya lebih lurus. Gitu ya. Dan asam lemak cis itu cenderung banyak ada pada alam. Contohnya asam oleat, sementara kalau misalkan trans, asam lemak trans itu terbentuk selama proses hidrogenasi. Namun, secara stabilitas, asam lemak trans ini lebih stabil sebenarnya, tetapi dia itu sering terkait dengan risiko kesehatan pada manusia seperti penyakit kardiovaskular. Jadi makanya orang-orang tuh lebih cenderung, oh ambil yang lemak alami aja gitu ya. Nah itu yang lebih aman adalah kecenderungan keamanannya itu ada pada lemak alami yang dalam bentuk asam lemak cis. Kalau secara struktur bisa dilihat seperti yang ada di slide, hanya perbedaan bentuk bentuk tiga dimensinya begitu ya. Tapi kalau kita fluorkan dia dalam bentuk dua dimensi, anggaplah yang trans ini satu atom hanya menghadap ke atas, sementara yang satu atom H yang lain menghadap ke bawah. Nah, kita ke asam lemak tak jenuh yang banyak. Nah, kita menyebutnya dengan polyunsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tak jenuh yang dia punya lebih dari satu ikatan rangkap. Dan ini penting, jenis asam lemak ini penting untuk fungsi biologis. Seperti tadi mungkin di awal disebutkan untuk pembentukan membran sel. Bisa juga sebagai prekursor prostaglandin dalam tubuh manusia. Contoh dari polyunsaturated fatty acid itu adalah asam arachidonat. Dia itu secara struktur memiliki 4 ikatan rangkap pada posisi cis. Itu bisa dilihat ya, ada pada posisi 5, 8, 4, 11, dan juga 14. Jenis asam lemak ini itu biasanya banyak memberikan manfaat pada proses penyembuhan peradangan gitu ya, dan juga untuk kesehatan jantung. Makanya kadang kan iklan-iklan itu menyebutkan, oh kita pakai lemak yang tak jenuh gitu untuk kesehatan jantung kita. Nah, itu memang terbukti. Jadi adanya dominasi dari asam lemak tak jenuh, terutama yang ikatan rangkapnya banyak, itu lebih berperan pada kesehatan jantung manusia. Tetapi dalam
Hal lain, komposisi atau struktur tak jenuhnya itu juga rentan terhadap proses oksidasi. Jadi kalau teroksidasi, kemudian ikatan rangkapnya putus, dia akan berubah menjadi asam lemak jenuh. Seperti ini mungkin yang sering terjadi pada saat proses menggoreng begitu ya. Minyak goreng yang dominannya itu sudah dibuat asam lemaknya itu sehat dalam bentuk polyunsaturated fatty acid, kemudian dalam proses pemanasan suhu yang tinggi, kemudian kena udara, maka dia akan putus ikatan rangkapnya. Ada proses oksidasi di sana, ada proses hidrolisis juga di sana. Bukan hidrolisis solid, oksidasi saja. Nah, dengan adanya oksidasi itu kemudian ikatan rangkapnya menjadi putus dan berubahlah menjadi asam lemak jenuh. Berubahlah dia warnanya menjadi lebih pekat, lebih kecoklatan begitu. Makanya sebaiknya ketika sudah digunakan untuk menggoreng dalam suhu yang tinggi terutama, tidak disarankan untuk menggunakan lagi minyak goreng yang sudah pernah digunakan tersebut. Karena memang secara itu isinya sudah dalam bentuk minyak jenuh semua gitu ya, asam lemak jenuh semua. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, kemudian kemudian selanjutnya, ini adalah beberapa contoh asam lemak yang ada pada makanan dan juga sumber-sumbernya. Di sini ada oil-oil dari segala macam sumber yang ada di alam ini, kemudian formula atau strukturnya, dan juga nama umumnya yang sering kita dengar. Kalau tadi itu adalah yang asam lemak jenuh, kemudian yang ini adalah contoh dari asam lemak tak jenuh. Ini juga ada pada minyak ikan ya. Jadi minyak ikan juga banyak kandungan minyak baiknya atau asam lemak tak jenuhnya yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Lalu ini adalah titik lebur dari beberapa jenis asam lemak. Kita bisa lihat dari data ini ternyata semakin panjang rantai alkilnya, C-nya itu semakin panjang, semakin banyak, maka titik leburnya itu juga akan semakin tinggi. Kita lihat di sini C4 dengan C18 ternyata lebih tinggi titik leburnya ya. C18 itu 70 derajat Celcius. Sementara kalau C4 itu -8. Kemudian selain asam lemak, kita juga harus tahu tentang satu hal tentang komponen yang ada pada lipid tadi atau lemak, yaitu gliserida. Gliserida ini adalah molekul lipid yang terdiri dari gliserol yang terikat dengan 1 sampai 3 asam lemak. Jadi kalau asam lemak ketemu dengan gliserol itu akan membentuk gliserida. Gliserida ada yang bentuknya monogliserida, ada yang bentuknya digliserida, dan ada yang trigliserida. Tergantung dari seberapa banyak gliserida yang terikat pada uh, gliserol tersebut. Jadi kalau mono berarti ya satu saja, kalau di berarti ada 2, dan kalau tri berarti ada 3 asam lemak yang terikat pada gliserol tersebut. Nah, trigliserida ini merupakan bentuk yang paling umum dari lemak dalam makanan dan tubuh manusia. Bisa dilihat strukturnya yang paling bawah itu adalah struktur dari trigliserida. Jadi asam lemak yang pertama dia punya C18, asam lemak yang kedua dia C-nya ada 16, dan yang ketiga juga C-nya 18. Nah, lemak dan juga minyak itu komponen utamanya secara umum itu terdiri dari trigliserida. Jadi sampai 97 sampai 99% itu kandungannya adalah trigliserida. Yang terdistribusi menjadi kalau minyak nabati itu sekitar 68%, untuk minyak hewani atau lemak hewani itu 28%, dan dari laut itu sekitar 4%. Ini adalah titik lebur dari trigliserida. Jadi semakin sama tadi ya, semakin banyak atom C-nya atau semakin panjang rantai alkilnya, maka titik leburnya akan semakin tinggi, dan itu juga dipengaruhi dari bentuknya, apakah dia bentuk cis atau bentuk trans.
Ini tadi sudah ya. Jadi ini adalah reaksi antara gliserol yang ketemu dengan 3 asam lemak. Gliserol itu rumusnya seperti yang ada di slide, ada CH2OH, CHOH, CH2OH, ketemu dengan 3 komponen asam lemak membentuk trigliserida. Ini contoh lemak yang lain, ada wax atau lilin, lalu ada fosfolipid, ada sterol. Sekarang bahas mengenai keteknikan atau rancidity. Keteknikan lemak ini mempengaruhi kualitas lemak dalam makanan. Dia juga mempengaruhi rasa, aroma, dan juga nilai gizi dari suatu produk pangan. Ketengikan ini ada yang disebut dengan ketengikan hidrolitik. Hidrolitik itu adalah pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas. Nah, jadi back dia ya, jadi trigliseridanya terpecah menjadi asam lemak bebas, gliserolnya juga lepas. Nah, ini sering mempengaruhi rasa atau juga bisa ketengikan hidrolitik yang disebabkan atau dikatalisis oleh enzim lipase. Seperti contohnya pada pembentukan asam butirat. Kemudian ada juga disebut dengan ketengikan oksidatif. Ketengikan oksidatif ini adalah reaksi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan lemak selama penyimpanan. Jadi peristiwa oksidasi dari radikal bebas. Ini ya, jadi oksidasi dari radikal bebas itu ada 3 reaksi secara umum, ada inisiasi, ada propagasi, dan juga ada terminasi. Nah, kemudian adik-adik, untuk metode analisisnya, kita bisa menggunakan metode analisis apa saja sih untuk menilai kualitas atau komponen dari suatu minyak atau lemak. Kita bisa mengukur nilai asamnya atau bilangan asamnya, kemudian angka penyabunan atau saponifikasi, lalu angka iodin atau bilangan iodin, angka ester, kemudian angka Rm, kemudian kita juga bisa melihat apa saja sih asam lemak yang ada pada produk sampel kita itu dengan menggunakan instrumen, antara lain bisa menggunakan GC, gas kromatografi, LC, liquid chromatography. Kita juga bisa menggunakan metode analisis tertentu untuk penentuan kolesterol. Nah, setiap metode analisis ini punya tujuan yang spesifik. Misalkan untuk angka asam ini bisa untuk mendeteksi kandungan asam lemak bebas. Angka penyabunan itu untuk menentukan massa molekul dari suatu lemak. Angka iodin itu biasanya digunakan untuk mengukur derajat ketidakjenuhan dari lemak. Jadi seberapa banyak asam lemak tak jenuh yang ada pada makanan tersebut. Oke, sekarang ke bilangan asam. Acid number atau angka asam atau bilangan asam adalah jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram lemak. Jadi seberapa banyak sih KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang ada pada sampel lemak kita? Nah, bilangan asam itu bisa dilakukan dengan metode titrasi. Jadi titrasi menggunakan KOH, berarti titrasi alkalimetri, dengan rumus nanti ketika sudah dapat berapa sih mili KOH yang dibutuhkan untuk terjadinya titik akhir titrasi, kemudian dimasukkan ke dalam formula ini untuk menentukan berapa nilai angka asamnya. Nah, angka asam ini juga menunjukkan tingkat kerusakan lemak akibat hidrolisis. Nah, nanti akan ada perbedaan adik-adik. Jadi, untuk angka asam ini akan mendeteksi atau melihat kerusakan lemak dalam sampel makanan kita itu akibat peristiwa hidrolisis. Nilai yang tinggi, jadi angka asam yang tinggi, itu menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang dapat mempengaruhi rasa dan juga kestabilan. Jadi semakin tinggi tentu saja nilainya berarti semakin buruk kualitas dari produk makanan kita. Oke, ini angka asam.
Metodenya dengan titrasi, dan ini mudah ya, dengan titrasi alkalimetri saja. Kemudian yang kedua adalah angka penyabunan atau bilangan penyabunan, saponifikasi. Adalah jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram lemak. Jadi kalau tadi untuk menetralkan asam lemak bebas, nah ini untuk menyabunkan 1 gram lemak. Angka penyabunan berguna untuk mengidentifikasi jenis lemak berdasarkan massa molekulnya. Lemak dengan massa molekul yang kecil atau ringan memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi hidrolisis dari ester di bawah kondisi alkalin gitu ya, di bawah kondisi basah. Reaksinya seperti ini, trigliserida ditambahkan dengan KOH berlebih nanti akan membentuk gliserol dan juga sabun. Metodenya ini dengan sampel direaksikan dengan KOH berlebih, tadi seperti reaksi yang ada pada slide sebelumnya. Setelah reaksi, maka sisa KOH-nya akan dinitrasi menggunakan HCl. Jadi, dengan titrasi asidimetri, kebalikan dari angka asam. Kalau angka asam tadi menggunakan titrasi alkalimetri, untuk bilangan penyabunan kita menggunakan titrasi asidimetri, karena titrannya adalah HCl. Kemudian juga dilakukan titrasi belangko atau titrasi dengan kontrol yang tidak ada sampelnya. Kemudian dihitung nanti dengan formula seperti yang ada di bawah ini untuk melihat berapa nilai bilangan penyabunannya. Ini adalah bilangan penyabunan dari beberapa contoh minyak ya, macam-macam jenis minyak. Ini contohnya ada minyak kelapa, itu nilai bilangan penyabunannya dari penelitian-penelitian itu antara 250 sampai 264. Baik, selanjutnya adalah bilangan iod atau angka iodin. Di sini adalah jumlah gram iodin yang diabsorpsi oleh 100 gram lemak. Jadi seberapa banyak sih iodin yang bisa diserap oleh lemak kita dalam sampel makanan kita. Nah, angka iodin ini mengindikasikan jumlah ikatan rangkap dalam lemak. Semakin banyak ikatan rangkapnya, maka semakin banyak iodin yang diserap oleh sampel kita. Jadi kalau semakin tinggi, maka lemaknya itu lebih tak jenuh, lebih banyak ikatan rangkapnya, dan cenderung lebih tidak stabil terhadap oksidasi. Ini reaksi yang mendasari peristiwa determinasi menggunakan angka iodin. Ini adalah formula atau rumus dari perhitungan angka iodin. Dan ini adalah contoh nilai angka iod dari beberapa asam lemak. Sini kita lihat yang paling tinggi itu adalah asam arakidonat. Ternyata dia memang punya 4 ikatan rangkap. Jadi semakin banyak ikatan rangkapnya, maka nilai bilangan iodinnya semakin tinggi juga. Oke, selanjutnya adalah angka ester. Angka ester ini adalah jumlah miligram KOH untuk menyambungkan ester dalam 1 gram zat. Angka ester itu kita bisa hitung dari pengurangan antara bilangan saponifikasi atau bilangan penyabunan dikurangi dengan angka asam. Angka ester memberikan gambaran seberapa banyak kandungan ester yang ada dalam lemak tersebut. Biasanya, angka ester ini digunakan sebagai indikator tingkat esterifikasi dari suatu trigliserida. Jadi kalau tinggi ya berarti banyak ester di dalam lemak kita. Selanjutnya ada RM number, angka RM. Ini adalah seberapa banyak volume KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak volatil dari 5 gram lemak atau minyak. Angka RM ini digunakan untuk mengukur kualitas dan kemurnian suatu lemak, terutama untuk mentega. Mentega yang kaya akan asam lemak volatil.
Karena kan yang diukur itu kan untuk menetralkan asam lemak volatil ya, yang mudah menguap. Jadi khusus untuk sampel-sampel yang volatil. Kemudian analisis menggunakan instrumen, kita bisa menggunakan QC dan juga LC. QC ini untuk analisis asam lemak, contohnya pada minyak kedelai. Kalau LC itu biasanya cenderung digunakan untuk kolesterol dan juga lipid-lipid yang lain. Untuk teknik kromatografi ini memungkinkan pemisahan dan juga identifikasi komponen lemak dengan sensitivitas yang tinggi. Jadi ya namanya juga menggunakan instrumen ya, pasti lebih sensitif gitu. Dan berguna untuk analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui komposisi sampai ke jumlah dari masing-masing asam lemak yang ada pada sampel makanan kita. Jadi kalau pakai gizi itu nanti akan terdeteksi tuh ada asam lemak apa saja dan biasanya banyak. Kita juga bisa menghitung berapa kandungan dari asam lemak tersebut. Di asam oleat ada berapa, asam arachidonat ada berapa, omega 3, 6, 9, itu ada berapa gitu ya. Bisa untuk mendeteksi kualitatif dan juga untuk mengetahui kuantitatifnya. Ini contoh dari penelitian menggunakan gizi untuk analisis fatty acid methyl ester atau FAME. Sementara ini penggunaan LC yaitu HPLC ya untuk deteksi FAME dalam biodiesel. Kemudian determinasi kolesterol. Pada determinasi kolesterol ini digunakan metode enzimatik. Ini dengan kolesterol oksidase, jadi dengan enzim kolesterol oksidase. Di sini kolesterol diukur untuk analisis pangan dan juga untuk keperluan klinis biasanya. Jadi berapa banyak sih kolesterol yang ada dalam tubuh kita gitu ya untuk keperluan klinis. Nah, dengan metode enzimatik ini menghasilkan pigmen berwarna yang dapat diukur menggunakan alat spektro. Jadi dengan bantuan enzim kolesterol oksidase, kemudian nanti akan menjadikan suatu produk yang bisa terdeteksi warnanya, kita ukur dengan menggunakan spektro pada panjang gelombang 440 nanometer. Jadi pada visible. Reaksinya seperti yang ada pada slide. Lalu untuk determinasi lain, kita juga bisa pakai kromatografi, baik gas maupun liquid, dan juga spektrofotometri massa. Ini untuk melihat massa molekul dari asam lemak yang ada pada produk pangan. Nah, selanjutnya untuk analisis kandungan lemak, kita juga bisa menggunakan metode konvensional, antara lain metode gravimetri dan juga metode volumetri. Metode gravimetri itu bisa menggunakan preparasi sampelnya, kita bisa menggunakan ekstraksi basah maupun ekstraksi kering. Kering berarti yang menggunakan soklet. Basah itu ada beberapa teori yang mengemukakan pada ekstraksi basah ini dia menggunakan pelarut campuran, seperti misalkan campuran antara etanol dengan ether. Jadi kalau soklet ya itu berarti ya ekstraksi secara kontinu begitu ya, terus-menerus menggunakan alat soklet. Sementara kalau volumetri ini ada dua metode. Metode Babcock, ada juga metode Gerber yang biasa digunakan. Metode gravimetri cocok untuk analisis kuantitatif kandungan lemak, sederhana dan bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya yang terlatih. Sedangkan untuk metode volumetri itu lebih cepat memang, tetapi kadang kurang presisi. Ya tergantung stabilitas tangan dari orang yang melakukan titrasi kalau volumetri ya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kuantitatif itu lebih cenderung bagus yang gravimetri. Sementara kalau kita butuh kecepatan gitu, kemudahan, kita bisa pakai yang volumetri. Nah, ekstraksi basah. Penggunaan ekstraksi basah pada metode gravimetri ini secara prinsip adalah nanti protein dilarutkan menggunakan NH4OH, kemudian lemak
akan diekstraksi dengan campuran pelarut seperti etanol, ether, dan juga petroleum ether. Jadi pecahan dari protein itu nanti bagian lemaknya akan diekstraksi dengan campuran pelarut tadi gitu ya, etanol, ether, dan juga petroleum ether. Nah, metode ini cocok untuk sampel cair seperti misalkan susu. Kita bisa pakai ekstraksi basah. Kan dalam susu itu ada kandungan proteinnya juga, ada kandungan lemaknya, campuran gitu ya. Nah, kemudian pada dry extraction, ekstraksi kering dengan soklet, ini salah satu teknik yang untuk menentukan kadar lemak dalam suatu sampel dengan melibatkan penghilangan lemak dari metrik sampel menggunakan pelarut organik. Kemudian penguapan dan penimbangan residu lemaknya yang tertinggal. Nanti di sini ada proses ekstraksi. Jadi lemak itu akan diekstraksi dari sampel kita menggunakan pelarut organik yang biasanya volatil, mudah menguap, seperti ether, petroleum ether, atau juga kloroform bisa. Kemudian ada proses pengeringan. Pengeringan ini pelarut yang digunakan itu akan diuapkan. Maka kita perlu pelarut yang sifatnya volatil karena agar mudah untuk diuapkan sehingga meninggalkan lemak murni tetap ada di dalam wadah. Kemudian terakhir adalah penimbangan. Jadi residu lemak yang kering tadi kemudian ditimbang dan kadar lemaknya kemudian dihitung berdasarkan berat sampel awalnya. Jadi persentase ya. Nah, kemudian metode volumetri ini adalah teknik klasik atau konvensional untuk menentukan kadar lemak dalam produk susu. Seperti contohnya susu bentuk krim juga bisa atau keju. Itu juga bisa menggunakan metode volumetri. Metode ini didasarkan pada pemisahan lemak dari komponen yang lain dalam sampel menggunakan larutan asam. Jadi ada penambahan asam, ini contohnya H2SO4, dan juga pengukuran volume lemak yang terpisah dalam tabung ukur khusus. Kalau prinsip menggunakan metode Babcock, itu lemaknya dipisahkan dari protein dan karbohidrat. Jadi kan kalau dalam produk pangan tuh kan ada campuran lah ya, nggak mungkin lemak semua. Pasti ada protein, ada karbohidratnya juga. Lemak dipisahkan dari dua komponen tersebut menggunakan asam sulfat pekat yang dapat melarutkan protein tetapi tidak melarutkan lemak. Jadi H2SO4 pekat ini bisa melarutkan proteinnya tapi tidak dapat melarutkan lemak. Jadi proteinnya akan tereliminasi. Nah, ini menggunakan tabung Babcock khusus dengan bagian bawah berbentuk bola digunakan untuk mempermudah pengukuran volume lemak yang terpisah. Sementara kalau metode Gerber, ini pengembangan dari metode Babcock dan banyak digunakan di Eropa sana. Prinsipnya sama, serupa ya, mirip, tapi menggunakan tabung yang berbeda. Dan juga dia pakai larutan amil alkohol untuk mempermudah pemisahan lemak. Kalau Babcock dia hanya pakai asam sulfat pekat, kalau Gerber dia juga pakai alkohol untuk pemisahan lemaknya. Kemudian ini adalah penentuan stabilitas lemak dan minyak. Kita bisa nilai stabilitas dari lemak dan minyak kita itu dari bilangan peroksida atau angka peroksida. Kemudian juga bisa menggunakan AOM, Active Oxygen Method, dan juga uji tes TBA. Jadi kenapa sih kita harus tahu stabilitas dari lemak dan minyak kita itu? Karena stabilitas ini ditentukan untuk mengukur ketahanan terhadap oksidasi. Minyak itu harus tahan oksidasi sebaiknya. Jadi kalau sudah teroksidasi, maka kualitasnya akan menurun. Maka untuk menilai stabilitas dari sampel kita terhadap oksidasi, kita bisa mengukur berdasarkan bilangan peroksida, AOM, dan juga TBA. AOM dan TBA ini digunakan untuk menilai kerusakan lemak selama penyimpanan. Ini adalah reaksi dari tentuan bilangan peroksidasi. Kalau nilai peroksidasinya tinggi, itu menunjukkan tingkat oksidasi yang juga tinggi. Ini adalah rumusnya, rumus dari nilai atau bilangan peroksidasi. Jadi volume natrium tiosulfat dikali dengan normalitasnya dikali 1000 dibagi dengan gram atau bobot dari minyak yang kita gunakan.
Nah, ini juga menggunakan titrasi metodenya ya, dengan natrium tiosulfat. Kemudian kalau AOM ini metode yang digunakan untuk menilai stabilitas juga terhadap oksidasi, mengukur waktu induksi oksidasi lemak saat terkena aliran oksigen pada suhu tinggi. Jadi yang diukur itu adalah waktunya. AOM sering digunakan untuk menentukan stabilitas minyak goreng terhadap proses oksidasi yang ada pada lingkungan. Selain minyak goreng juga margarin juga bisa dan produk lemak lainnya. Metode AOM ini bekerja dengan memaparkan sampel kita atau lemak kita pada aliran oksigen. Jadi dialiri oksigen dengan suhu tinggi, biasanya suhunya itu antara 97 sampai 98 derajat Celcius. Nah, proses ini menghasilkan senyawa peroksida. Kadar peroksidanya kemudian diukur secara berkala untuk menentukan kapan lemak mencapai nilai peroksida tertentu. Misalkan 100 mili ekivalen per kilogram gitu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai tersebut itu disebut dengan AOM atau waktu induksi oksidasi. Kegunaannya itu untuk menilai ketahanan pangan terhadap oksidasi tentu saja selama penyimpanan atau penggunaan. Lalu ini adalah TBA. TBA test itu untuk menilai ketengikan biasanya. Derajat ketengikan dari daging atau produk ikan. Ini adalah reaksi kimianya. Nah, ketengikan ini juga berkaitan dengan peristiwa oksidasi ya. Jadi tentu saja TBA test ini bisa untuk mengukur tingkat oksidasi dari lemak, terutama produk makan. Oksidasi lemak itu menghasilkan peroksida dan juga aldehida. Jadi selain peroksida juga ada aldehida yang menyebabkan ketengikan itu. Jadi kalau banyak senyawa peroksidanya, banyak senyawa aldehidanya, kemungkinan akan menimbulkan bau tengik yang lebih kuat dibandingkan yang senyawa peroksidanya dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi secara prinsip TBA ini dapat mendeteksi senyawa karbonil ya kalau kita lihat dari strukturnya, reaksi struktur kimianya ini dapat mendeteksi senyawa karbonil terutama MDA. MDA itu adalah malon aldehida. Ini adalah hasil degradasi dari lemak tak jenuh selama proses oksidasi. Jadi kalau minyak tak jenuh kita itu, minyak yang punya kandungan asam lemak tak jenuh itu teroksidasi, maka biasanya menghasilkan senyawa aldehid, yaitu MDA itu. Nah, TBA itu bisa mendeteksi adanya MDA tersebut. Nanti MDA ini akan bereaksi dengan reagen, yaitu asam tiobarbiturat, dalam kondisi asam membentuk kompleks yang berwarna merah muda. Nah, kalau kita hasilkan reaksi, hasilnya kompleks, berwarna, maka dapat dideteksi dengan menggunakan spektrum. Jadi TBA test itu dapat dikombinasi dengan instrumen spektrofotometri untuk mengetahui kadarnya. Oke, itu mungkin adik-adik beberapa metode analisis yang digunakan untuk determinasi lemak atau minyak dalam produk pangan. Kemudian juga metode analisis yang digunakan untuk mengetahui stabilitas dan juga kualitas dari minyak dan lemak yang ada pada produk pangan. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.